Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fedi Tantayaunila. Saya berasal dari kelas SP Basis Data 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan database pada persoalan gambar berikut. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS SP Basis Data 2. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita buat nama database-nya, yaitu Kartu Rencana Studi Stikes. Lalu klik buat. Setelah kita buat, kita create juga nama tabelnya. Kita buat nama tabel yang pertama, yaitu ada kelas. Tabel kelas. Tabel kelas dengan kolomnya yaitu 2. Yang pertama itu jelas ada ID sebagai primary. ID kelas. Dan selanjutnya ada nama kelas. ID kelas kita menggunakan integer. Nama kelas kita menggunakan tipe datanya varchar. Dengan panjang nilainya 128. Dan ID kelas ini kita jadikan primary key. Primary. Oke. Simpan. Nah, ini kan udah jadi tabel yang pertama. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel prodi. Kita buat tabel prodi. Yang pertama jelas ada ID prodi sebagai primary key dan nama prodinya. Jadi prodi kita menggunakan integer dan nama prodi kita menggunakan varchar dengan length 128. Dan seperti biasa ID prodi kita gunakan sebagai primary key. Lalu simpan. Nah, ini udah jadi tabel yang kedua. Selanjutnya kita akan merelasikan ini ke tabel selanjutnya, yaitu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Yang pertama yaitu ada ID mahasiswa. Selanjutnya nama mahasiswa. Lalu ada NIM mahasiswa. Selanjutnya ada angkatan. Lalu ada untuk menyambungkan ke tabel yang sebelumnya kita buat, ini kita membuat foreign key nanti di sini, yaitu ID kelas dan ID prodi. Nah, ID mahasiswa kita menggunakan tipe data integer. Nama mahasiswa kita menggunakan varchar dengan panjang 128. NIM kita menggunakan integer. Angkatan kita menggunakan varchar dengan panjang sekitar 16. ID kelas kita menggunakan integer dan ID prodi kita menggunakan integer. Seperti biasa, ID mahasiswa kita jadikan primary key.
baru kita klik simpan. Nah, telah jadi tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buat tabel lagi dengan nama yaitu tabel mata kuliah. Yang pertama kita buat ID matkul. Selanjutnya yaitu kode matkul. Lalu nama matkul. Dan yang terakhir SKS. Nah, ID matkul ini seperti biasa integer, kode matkul saya gunakan varchar, nama matkulnya varchar juga, dan SKS-nya integer. Seperti biasa ID matkul kita gunakan sebagai primary. Kode matkulnya kita membuat panjangnya 128, lengthnya kebanyakan. Kita gunakan 16, nama matkulnya 128, dasarnya, dan SKS integer. Baru klik simpan. Nah, telah jadi. Selanjutnya kita buat tabel dosen. Tabel dosen itu isinya yang pertama ID dosen, selanjutnya nama dosen. ID dosen yaitu integer, dengan indeksnya kita buat primary. Selanjutnya nama dosennya varchar dengan batas 128. Lalu klik simpan. Nah, di antara matkul dan dosen ini kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel matkul diambil. Tabel matkul diambil. Yang pertama yaitu ada ID matkul yang diambil. Selanjutnya ini nantinya akan berelasi dari tabel mahasiswa akan berelasi ke tabel ini. Jadi kita buat untuk forensiknya nanti tabel mahasiswa, tabel ID _mahasiswa. Dan selanjutnya kita akan nanti tabel matkul akan berelasi ke tabel matkul yang diambil. Kita juga menentukan berarti ID _matkul. Dan yang terakhir kita akan merelasikan juga dengan ID dosen. ID matkul yang diambil integer dengan indeksnya primary. Selanjutnya ID mahasiswa integer, ID matkul integer, dan ID dosen integer. Lalu klik simpan. Nah, setelah tabel-tabel ini selesai dibuat, kita buat satu tabel lagi untuk menampilkan semua data yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, kita buat nama tabelnya yaitu tabel KRS. Yang pertama kita ada ID KRS. Selanjutnya yaitu ID matkul yang diambil untuk direlasikan nanti. Selanjutnya ada
ID matkul yang diambil. Ini ID KRS kita buat primary. Lalu klik simpan. Ya, tadi di tabel mahasiswa kita tambahkan tabelnya, yaitu semester integer, semester varchar dengan lengthnya yaitu 16. Lalu klik simpan. Dan kita tambahkan kolomnya lagi yaitu akademik dengan tipe datanya varchar 16. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan tabel-tabel berikut ini. Yang pertama itu dengan tabel mahasiswa yang akan kita relasikan dengan tabel ID, tabel kelas, dan tabel prodi. Yang pertama, kita akan relasikan dari tabel prodi ke tabel mahasiswa dengan memilih kolom ID prodi, tabelnya tabel prodi, dengan kolomnya ID prodi. Lalu, tabel kelas kita relasikan dengan tabel mahasiswa dengan kolom ID kelas, tabel kelas, dan kolom ID kelas. Lalu klik simpan. Nah, ini sudah berhasil direlasikan. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel matkul yang diambil. Dari tabel mahasiswa ke tabel matkul yang diambil. Kita klik tabel matkul yang diambil, struktur, lalu klik tampilan hubungan. Yang akan kita hubungkan yaitu ID mahasiswa dari tabel mahasiswa. Lalu kita akan menghubungkan lagi tabel dosen dan tabel mata kuliah ke matkul yang diambil. Berarti ini ID dosen, tabel dosen, ID dosen. Lalu ID matkul ke tabel matkul, tabel referensinya itu tabel matkul, ID-nya ID matkul. Lalu klik simpan. Sudah berhasil direlasikan. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel matkul yang diambil ke tampilan KRS. Kita klik tabel KRS, lalu struktur, tampilan hubungan, foreign key-nya yaitu ID matkul yang diambil, tabelnya tabel kolomnya kolom lalu klik simpan. Nah, ini udah terrealisasikan antara tabel matkul yang diambil dengan tabel KRS. Selanjutnya kita melihat relasi antar tabel, yaitu klik database-nya, lalu klik lainnya, dan klik designer. Nah, inilah relasi antara tabel-tabel. Kita rapikan.
Nah, yaitu ini tabel relasi antar tabel yang dimana tabel prodi dan tabel kelas itu berelasi ke tabel mahasiswa. Nah, dari mahasiswa itu berelasi ke tabel matkul yang diambil, tabel dosen juga berelasi ke tabel matkul yang diambil, dan tabel mata kuliah juga berelasi ke tabel matkul yang diambil. Lalu tabel matkul yang diambil itu akan berelasi ke tabel KRS sehingga terbentuklah gambar seperti soal pada sebelumnya. Baik, sekian video tugas ujian saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.